Kita melihat ya, dulu industri pornografi yang nomor 1 di dunia dari mana? You pasti tahu sih. Tahu. Negara mana? Di Skandinavia. Skandinavia, di Norway, Swedia, Denmark. Wah, kalau porno itu tahun saya ingat tuh tahun 68, 69, 70 itu di situ. Mereka udah lewat fase itu. Jadi kalau lu lihat sekarang hal-hal seperti seks, apalagi kasus seperti yang kita bicarakan di awal kita, yang mirip Ariel dan mirip Luna itu sudah tidak didiskusikan lagi sama sekali. Kenapa? Karena level kesadaran mereka sudah jauh lebih tinggi. Mereka sudah mengerti dan mereka tidak punya sumber daya alam. Tapi lihat negara-negara itu maju. Ya, mereka bisa memakai kreativitas loh dengan handphonenya, dengan coba lihat Swedia punya apa, Norwegia punya apa, Finlandia punya apa, Denmark punya apa dibandingkan kita, ya. Dan mereka melalui revolusi itu dari tahun 60-an mereka tuh industri seksnya luar biasa sehingga dicap negara porno. Tapi sekarang orang memandang negara-negara tersebut sebagai negara-negara maju. Bahkan di sepak bolanya pun mereka maju. Gitu. Bahkan negara pertama yang secara legal mengadopsi free sex itu kan Swedia. Dan banyak orang yang kecelik. Mereka bayangin orang Swedia itu melakukan hubungan seks seperti binatang. Ketika sampai di sana, waduh. Ya mau cari cewek susah banget. Jangan susah, nyentuh cewek aja bisa masuk penjara gitu. Jadi ini yang menarik gitu. Sementara di Indonesia kan pemahamannya masih berbeda kan karena tingkat kesadaran kata Pak Richard itu tadi. Sehingga ada kasus video yang mirip Ariel aja kemudian dihebohkan luar biasa, kemudian dijadikan tolok ukur standar moral kita. Tapi untuk untuk lebih adil menurut saya kan dari awal Pak Richard bicara tentang ada perbedaan tingkat kesadaran di masyarakat juga. Jadi ada sebuah kelompok juga yang sebenarnya sudah menyadari yang teori inner beauty dan sex is a private thing dan perlu dijaga keindahannya karena ini adalah berasal dari dalam. Jadi menurut saya yang Pak Gikin bilang bahwa ada banyak juga yang judgmental, tetapi menarik sekali kalau dilihat dari penjelasan Pak Richard awal bahwa ternyata ada juga sekelompok masyarakat yang sudah sadar bahwa seks come from inner beauty, secret dan perlu dijaga. Iya Pak Richard. Perlu dijaga kelestarian dan bahkan ditingkatkan. Dengan demikian kalau itu ditingkatkan kita nanti kalau secara regional, secara bangsa kita sudah memahami itu, maka energinya kita bisa konsentrasikan untuk menjadi kreatif menciptakan hal-hal yang lain. Bayangkan kalau itu di repress, tadi yang saya tidak menginginkan agama tertentu, tapi kalau di repress, pakai cadar, lihat ini nggak boleh, berarti kan dia merepress. Jadi kreativitas itu tidak pernah bisa berkembang di repress. Kalau ini diterobos, saya sebenarnya senang dengan kasus mirip video mirip ini, mirip artis, karena itu menerobos satu kesadaran baru. Ya, hal-hal yang porno yang you bilang sudah banyak anak-anak sekolah melihat. Video, bahkan ada statistik dari Komnas Anak dan Komnas Anak itu bahwa 62,7% remaja SMP sudah tidak perawan lagi. Bayangkan yang SMA 90% barangkali kalau mahasiswa 100. Tapi itu ditutupi kan bahwa kita kenapa? Karena ini ditutupi terus ditutupi terus. Harusnya diterobos seperti volcano, gas yang keluar. Kalau dia sudah keluar, rilis, dia bisa memakai energi untuk hal-hal yang lebih positif. Cuma ada satu hal juga yang menurut saya tidak terjadi di masyarakat kita adalah pendidikan yang benar mengenai seks itu sendiri, Pak Richard. Karena saya yakin tidak banyak yang paham bahwa seks itu sendiri sebenarnya tidak sesempit activity genital, ya kan, Mbak Richard? Jadi seks itu apalagi pada saat sudah bicara pada level selanjutnya sexuality dan sensuality. Tetapi jika tidak ada pengetahuan yang dibagikan tentang hal ini, bagaimana generasi ini tahu? Oleh karena itulah kita mengadakan Enlightenment Forum forum-forum seperti ini, membicarakan hal-hal seperti ini. Kita mengadakan seminar-seminar, workshop-workshop. Dulu saya pernah menawarkan ke beberapa orang untuk melakukan workshop mengenai tantric seks. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya saya tidak bisa mencari tempat yang mau mengakomodasi itu. Karena pikiran mereka, tantric seks pasti hubungan seks. Susah sekali begitu saya beritahu saya akan bikin tantric seks workshop, nggak bisa. Kecuali ke Bali, kita baru bisa pergi ke Bali. Di Jakarta nggak ada yang mau kalau dibilang tantric seks. Tapi yang pasti karena pemahamannya itu seks genitals.